Sejak SJ ditetapkan sebagai tersangka dan sudah lebih dari 10 hari mendekam di tahanan Mapolsek Kelapa Gading atas laporan DS terkait dugaan tindak asusila, sejumlah korban yang diduga juga menjadi korban mulai bermunculan. Setelah DS dan AW, muncul pula sosok MD yang telah mempolisikan SJ dengan tuduhan yang sama. Tapi benarkah kepada setiap korbannya tersangka SJ diduga memberi iming-iming untuk dijadikan asisten hingga artis kenamaan? Jika ditelisik dari pengakuan para korban, benarkah SJ diduga menggunakan modus yang sama? Baik kepada DS, AW, dan MD, selalu ada janji yang diberi SJ untuk mempekerjakan ketiganya sebagai asisten dan dibina untuk masuk ke panggung hiburan. Namun janji yang dinanti tak kunjung tiba. Mereka mengaku justru dilecehkan SJ. Dia bisa diorbitkan oleh Bang Ipul menjadi bintang sinetron, atau setidak-tidaknya ya menjadi asisten beliau. Ya. Hanya saja dia menjanjikan sesuatu yang indah-indah, sesuatu harapan yang. Contohnya apa janjinya, Bang? Ya pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Sehingga dia mampu bertahan kesekian kalinya, kesekian waktu sampai dengan 6 bulan. Ya dia mencoba untuk bertahan. Ya dia hanya ikut ya bantu ya bawa tas, bawa make up, bawa apa dan sebagainya ya. Iya, make up artis dia bawa seperti itu. Dikasih uang 50.000, kadang sehari, kadang 2 hari 50.000 ya. Terus dijanjikan nanti apa dan sebagainya. Ya udah itu aja terus. Dia belum pernah bekerja, baru cuma bantu-bantu aja itu, ya. Dan selama 4 tahun sudah bekerja sama. Belum sebulan juga belum ada. Ada mau enggak, pokoknya biar jelas gini. Ada mau lapor balik, Bang, mungkin? Oh iya, nanti dia gampang itu ya. Udah biarin, kalau dia nanti masih maksa juga nggak mau ya. Nanti ya. Ya, janji dalam artian belum sejauh itu, tapi mau dilatih lah, ibaratnya latih untuk attitude sebagai artis, kira-kira begitu. Tadi si BAP-nya seperti apa tuh, Pak? Gimana? Dengan saudara SJ sendiri. Nah, itu dia. Jadi berkali-kalinya itu tadi satu bahwa adanya beberapa pancingan untuk menjanjikan sesuatu dari terlapor ini. Sebenarnya awalnya nggak ada hubungan apa-apa sebenarnya. Korban berinisial M kan mengatakan bahwa dia telah ditipu. Telah ditipu itu harus ada saksinya loh, ya kan? Kemudian dia mengatakan buktinya pakaian. Pakaian membuktikan apa sih? Dalam hukum acara pidana itu disebutkan bukti yang diajukan harus bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Kalau cerita yang bersangkutan adalah asistennya, pernah menjadi asistennya, yang korban DS pelapor di Polsek ini bukan asistennya, berarti kan teman-teman bisa mengira-ngira sendiri. Bisa orang dekat, bisa juga tidak dekat. Kalau berbicara modus yang seperti ini kan selalu biasanya kejadian berulang ya Mas ya. Makanya yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus berterima kasih sama korban, karena tidak semua korban berani mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Dilaporkan 3 orang berbeda atas tuduhan yang sama, kondisi SJ disebut-sebut sangat tertekan. Apalagi ketika ia harus mendekam di balik tahanan. Dan setelah sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran muntah-muntah, seperti apa kondisi SJ sekarang? Benarkah untuk memulihkan kondisinya seperti sedia kala, SJ sampai mendatangkan ahli bekam langganannya ke dalam tahanan? Dikop dulu, habis dikop. Baru udah merah-merah, darahnya kelihatan. Dia sudah 2 tahun sama saya pengobatan alternatif bekam. Kalau bekam itu buat melancarkan darah. Jadi badan sehat terus. Ya, kondisi terakhirnya Pak? Ya sekarang ini. Oh di sama saya bagus, sekarang juga bagus, tadi saya ketemu. Sekarang udah nggak ada keluhan, karena semalam kan berobat ke rumah sakit kan. Nah itu bagus sudah badannya. Nah tinggal di bekamnya aja nih, yang perutnya udah bagus, lambungnya. Tinggal bekamnya aja, izinnya dari ini penyidik nanti. Karena lambung. Sekarang udah bagus sekarang. Cuma kalau semalam saya nggak tahu. Ya, oke. Ya, iya, hasil dari rumah sakit nggak apa-apa ya. Maksudnya lebih ke stres ya, sakit kepala sama mahnya yang kambuh. Karena memang menghadapi permasalahan seperti ini kan pasti stresnya tingkat tinggi. Jadi ya pasti badannya juga
mungkin nggak mampu ya gitu. Dapat infonya tadi malam kan dibawa ke rumah sakit, katanya karena muntah-muntah. Kami melihat Saiful Jamil ini kan kasusnya nggak inilah, bukan kasus besar ya. Terus yang kedua tidak ada saksinya, sudah diakui oleh pelapor. 3 orang pelapor itu mengatakan kan, mereka tidak punya saksi, yang ada saksi anak buah dari Saiful Jamil. Dia bilang karena pikiran, makanya ginilah teman-teman, pikiran ya wajar lah, dia pikiran, kemudian nggak nafsu makan, akhirnya muntah-muntah, akhirnya masuk rumah sakit. Ditahan atas dugaan asusila, SJ mulai terenggut kebebasannya. Meski dugaan itu belum terbukti hingga pengadilan memutuskan nanti. Namun sang pedangdut telah merasakan pahitnya hidup dalam kungkungan jeruji besi. Tinggal dalam satu sel bersama 7 tahanan lain, SJ juga terbatas ruang geraknya saat dibesuk keluarga dan sahabat. Hanya lewat jendela kaca yang ukurannya tak besar, serta sambungan telepon, keluarga atau sahabat bisa melihat dan berkomunikasi dengan SJ. Hal ini tentu jauh berbeda ketika ia masih leluasa bergerak kemana saja saat diliput tim intens. Bahkan SJ dengan bebas memilih berbagai makanan kesukaan di tengah malam sekalipun. Ini adalah warung kepiting enak deh di sini. Saya suka banget sama kepiting di sini. 2 porsi. Oke. Nggak ada tutut ya? Nggak ada tutut. Jadi aku mau makan kerang, kepiting 2 kalau ini. Bisa tuh ikannya lagi dibersihin sama si bapak. Ikannya segar nggak? Baru masih hidup. Ini matanya dari sini. Dirikan matamu menarik hati. Apa semua yang enak-enak Asik. itu menyapi. Jadi kepiting tadi yang dipotong-potong itu begini. Digoreng dulu sampai matang. Digoreng matang ya. Ini langganan dari mulai SD. Buset. Peres. Masaknya tuh di sini. Mirsa, saatnya kita makan. Ini cobain. Ini. Tuh. Cobain kepitingnya. Telurnya mantap. Ini makanannya enak nih. Ini makanan orang Jakarta. Namanya kue cubit. Sini. Kita kuliner. Wah. Ini makanan bersih loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum ke lokasi syuting mampir-mampir dulu. Beri, bayar 10.000. Dia ada di sel sana yang nggak bisa keluar, yang tempatnya hanya segitu rame-rame gitu kan ya. Kita yang ngintip bisa lewat segini doang tadi gitu kan. Bang Ipul sampai naik ke atas gitu kan ya. Eli gitu kan ya. Saya sakit-sakit sambil ke sini karena emang udah niat mau ke sini, ternyata sakit ya udah biarnya udah janji sama teman sama Anissa Bahar sama yang lain doang. Nggak tega niat kondisi Bang Ipul seperti itu. Tadi juga kita hanya bisa ngobrol di balik jeruji nggak bisa keluar. Nggak tega banget ngeliat seperti itu keadaan Bang Ipul, karena selama ini Bang Ipul selalu baik sama aku, sama kita. Beranjak dari kasus SJ yang terus bergulir, seperti apa pula maraknya kasus perceraian yang terjadi di kalangan selebriti, bagaimana polemik rumah tangga Bella Sofie, Syahrul Gunawan hingga proses perceraian Cathy Sharon yang telah digelar 8 kali dan 1 kali mediasi ini. Intens, sesaat lagi. Kisah mengejutkan juga datang dari maraknya perceraian para selebriti kini. Setelah Bella Sofie dan Syahrul Gunawan, kini publik kembali dikejutkan oleh perceraian Cathy Sharon yang nyatanya sudah menjalani 8 kali sidang cerai dan 1 kali mediasi. Lalu apa sesungguhnya yang membuat rumah tangga sejumlah pasangan yang terkesan adem ayem ini justru tengah digoncang badai perceraian?